Terima kasih Anda masih bersama kami di Bank Inspirasi dan kami masih akan melanjutkan perbincangan ini mengenai strategi komunikasi digital. Dan ternyata kalau boleh saya ambil kesimpulan gitu ya, ternyata ini sangat menarik. Pelaku bisnis itu tidak hanya bisa beriklan di TV saja, tapi juga bisa di YouTube. Nah, apakah Bukalapak juga melakukan hal itu? Iya, melakukan tapi nggak masif sih. Jadi mix antara kreativitas dan juga, jadi kalau misalkan kontennya bagus, ketika diiklanin juga hasilnya akan bagus. Tapi kalau kontennya, jadi kalau kontennya nggak bagus ya nggak usah diiklanin gitu. Jadi prinsipnya seperti itu sih. Pastikan kalau soal biaya itu tidak murah ya. Iya sih, kalau misalnya kita bikin iklan YouTube itu apa yang justru lebih murah? Kalau relatif lebih murah rasanya, at least lebih terukur. Kalau misalkan di digital lebih terukur, kita lebih tahu apakah video ini orang suka apa enggak. Kalau di media lain kan lebih sulit gitu untuk tahu apakah ini disukai apa enggak sih. Gitu. Oh gitu, jadi justru bisa lihat feedbacknya itu malah justru di YouTube gitu jadi ya. kalau disukai baru kita iklanin gitu. Apakah itu berarti itu bisa dibilang lebih efektif untuk mengiklankan produk tersebut? Kalau misalnya terus lebih terukur, kita lebih tahu efeknya. Jadi kalau di YouTube sendiri kan kita ada namanya YouTube Analytics kan. Maksudnya apakah iklan itu berbayar atau itu secara organic view ya, itu kita bisa lihat misalnya engagementnya seperti apa, berapa lama orang nonton, terus kenapa akhirnya orang cabut, pada menit berapa orang akhirnya nggak nonton, terus kenapa videonya di dislike misalnya. Nah itu semua bisa dilihat. Jadi memang ada analytics-nya yang bisa diukur. Oke, Mas Hengki, mungkin ada tips atau cara untuk pelaku e-commerce lainnya gitu ya, atau startup digital lainnya untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat dalam berbisnis seperti ini, itu apa? Ya, untuk strategi pertama kan saya tadi bilang awalnya penting banget sekarang karena online video itu berkembang sangat pesat sekali ya, apalagi di mobile. Jadi dalam setahun terakhir itu konten-konten lokal pun berkembangnya sekitar 600% ya di YouTube Indonesia, dan 60%-nya itu sudah datangnya dari mobile, view ini dari mobile. Nah makanya saya lihat strateginya adalah penting untuk buat sesuatu ya, konten yang sangat kreatif ya, dan perlu pikirin juga untuk strategi promosinya ya. Pertama memang bisa untuk yang berbayar, tadi ada yang TrueView ya, di mana TrueView ini benar-benar bisa terukur juga, dan untuk brand ini akan kena charge kalau benar video itu sudah di-view sampai habis atau melewati 30 detik. Misalnya kalau ada audiens yang nonton 15 detik, akhirnya di-skip, itu nggak kena charge. Oh gitu, walaupun sudah dapat awareness-nya, iya. Oh, itu. Tapi makanya namanya TrueView. Tapi bisa dibilang lebih penting medianya atau kontennya? Kontennya tetap penting, jadi tetap perlu konten yang bagus. Nah makanya saya selalu sarankan yang Mas Jaki bilang adalah perlu konten yang bagus. Konten yang bagus ditambah dengan strategi promotion, strategi marketing yang bagus, itu akan hasilnya luar biasa dan dengan efek viral. Makanya yang ad leaderboard yang kita kasih ke top 10 ini salah satunya adalah Bukalapak, itu kita lihat bukan cuma dari promotionnya juga, tapi juga dari popularity-nya. Nah popularity ini berarti pengaruh dari kreativitas konten video itu sendiri. Oke, mungkin ada nggak saran-saran dari Mas Zaki untuk startup digital di luar sana, itu seperti apa sih, harus gimana supaya bangkit, atau mungkin apa sebagai pemula lah, mungkin saya. Iya. Iya. Mungkin tadi ya lebih kreatif kali ya, karena gini. Lagi-lagi harus kreatif ya. Dunia ini kan berputar ya, berubah terus gitu. Kita nggak bisa pakai cara lama. Jadi cara yang menurut kita dulu berhasil, belum tentu 3 bulan lagi berhasil. Selera yang menurut kita dulu, mungkin kita bikin materi nih, konten bagus dulu, tapi pas bikin konten yang sama, belum tentu disukai juga gitu. Jadi selera berubah, masyarakat berubah, kita harus sangat kreatif gitu loh. Harus jeli sekali untuk melihat di mana kita harus bermain gitu. Harus melakukan apa, dan harus sering nyoba-nyoba. Gagal nggak apa-apa, gagal it's okay. Tapi kalau berhasil, kita bisa scale keberhasilan itu, nyoba hal baru lagi. Jadi intinya gitu sih, harus kreatif, harus terus nyari cara untuk bisnis kita untuk tumbuh gitu. Mungkin kalau di industri digital ini kreatif itu harus nomor 1 ya. Dimana kita harus ada media, ada kontennya seperti apa gitu ya. Mungkin dari Google ada program dari Google gitu, ada nggak? Dari Google sendiri kita banyak program ya, khususnya untuk event-event. Kita ada namanya YouTube Hero. Terus juga tahun lalu kita ngadain program namanya YouTube Fun Fest. Itu sekitar ada 2.000-an orang ya, dimana semua YouTube creators kita bawa, bukan cuma dari Indonesia tapi dari luar negeri, untuk datang supaya bisa menginspirasi kreator lokal, dan juga para brand kita undang juga.
gitu. Jadi sebenarnya banyak program yang kita lakukan bagaimana orang-orang ini ya bukan cuma content creator tapi brand juga mereka bisa berkreasi dengan membuat video online yang benar-benar sesuai dengan keinginan audiens. Oke, mungkin ada sedikit saran gitu ya untuk pebisnis-pebisnis lain. Kan pasti daya saingnya tinggi nih kalau di sini. Mungkin supaya lebih positif atau mungkin tidak ada iklan yang saling menjatuhkan atau seperti apa, mungkin ada masukan? Kalau saya sendiri sama ya seperti filosofi Google ya, kita fokus on users ya, everything will follow. Jadi seperti Mas Zaki bilang, user tuh juga berubah ya, sesuai internet ini cepat banget ya. Sebentar user suka ini, sebentar suka itu. Nah, kita harus ngikutin mereka. Jadi apapun kita ngikutin mereka. Jadi bukan lihat kepada kompetisi ya, tapi lebih kepada lihat user. Karena customer kita, klien kita ada user itu sendiri. Oke, baiklah. Terima kasih atas perbincangan siang hari ini. thank you, Terima Mbak. kasih Thank Mas you, Zaki, thank you. terima kasih Mas Hengki. Semoga ini bermanfaat Sama-sama. untuk kita semua dan mungkin saya sebagai startup digital, Iya. vlogger kayaknya abis ini Ditunggu ya. vloggernya ya. Baiklah, saudari, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Ahmad Zaki dan juga Bapak Hengki, dengan Mas Hengki maksud saya. Dan semoga perbincangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Permata Sari Harahap, pamit di depan Anda dan sampai jumpa.